Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Eugenia Gracia Lamaya dengan NPM 2355061068. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek UAS untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, jadi untuk proyek ini saya membuat dua sistem dengan menggunakan dua teknik AI dan juga dua algoritma. Untuk yang pertama, saya membuat dengan teknik AI reasoning backward chaining, menggunakan algoritma backward chaining. Nah, dalam algoritma backward chaining ini saya melakukan implementasinya dengan cara membuat sistem diagnosis penyakit menggunakan algoritma backward chaining. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi nanti ada goals yang diberikan. Jadi backward chaining ini dia menelusuri mulai dari goals, lalu dari goals ini dia akan menelusuri ke rules yang diberikan yang ada sampai bisa mencapai rules akar daripada si penyakit ini, si goalsnya tadi. Dan ketika sudah mencapai rules atau fakta yang dibutuhkan untuk mencapai goals tersebut, algoritma akan berakhir. Nah, terus selanjutnya bagian yang kedua yaitu ada di teknik AI learning. Saya menggunakan SVM atau support vector machine untuk implementasi dalam membuat sistem klasifikasi kepribadian introvert dan extrovert. Jadi caranya gimana? Nanti berdasarkan dataset yang diberikan. Jadi SVM ini akan membatasi atau membagi datanya yang diberikan itu menjadi beberapa kelas dengan menggunakan hyperplane atau linear seperti ini. Jadi nanti ada batasan yang jelas yang mana bisa membagi kepribadian introvert dan extrovert. Itu langsung saja kita mulai ke programnya. Nah, untuk program yang pertama menggunakan reasoning, saya membuat sistem diagnosis penyakit. Jadi yang pertama dia ada deklarasi untuk tiap-tiap rules-nya atau aturan atau fakta. Yang mana ini rules, if demam, batuk, dan sakit tenggorokan, then flu. Dan ini sama aja kayak aturan. Jadi kalau misalnya gejalanya demam, batuk, dan sakit tenggorokan, flu. Kalau gejalanya flu, sakit kepala, itu influenza. Kalau demam, nyeri sendi, demam berdarah, dan lain-lain. Jadi nanti dia ada beberapa gejala. Nanti dari gejala atau fakta-fakta ini akan disimpulkan ke penyakitnya yang mana menjadi target. Nah, lalu ada rekomendasi yang mana rekomendasinya ini apabila nanti pada penelusuran dideteksi bahwa user ini menderita flu, maka akan terdapat rekomendasi istirahat dan minum obat. Untuk penyakit influenza, minum obat flu dan istirahat total, dan lain-lain. Lalu ini ada daftar semua gejala yang diketahui sistem. Daftar gejalanya itu ada demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri sendi, mual, ruam, sesak nafas, nyeri perut, dan nyeri tulang. Nah, facts sama dengan set itu untuk menyimpan gejala-gejala yang diinputkan oleh user ke dalam fungsi set. Lalu ada definisi backward chaining yang mana goals, rules, facts, visited, none. If visited is none, visited set. Jadi kalau yang di visit none nanti dia visitnya sama dengan nilai set yang mana gejalanya. If goal in facts return true, if goal in visited return false, visited at goal. Terus ada juga perulangan for rule in rules, if rule then sama dengan goal, yang mana kalau misalnya rule-nya itu sudah mencapai then berarti sudah mencapai goal-nya. If all backward chaining, premise, rule, facts, visit for premise in rule, if facts at goal nanti return true. Lalu ada juga else-nya itu udah return false. Nah, nanti fungsinya adalah program akan melakukan mencetak print. Silakan jawab pertanyaan dengan Y atau N. Lalu ada perulangan kalau misalnya for, yang mana apabila gejala ada di daftar gejala, nanti akan memanggil fungsi jawaban yang mana akan mencetak apakah Anda mengalami, lalu akan memanggil tadi fungsi yang daftar gejala tadi, gejala, terus Y atau N. Jadi nanti fungsinya apakah, misalnya apakah Anda mengalami batuk, apakah Anda mengalami ruam, apakah Anda mengalami nyeri sendi, dan lain-lain. Ini ada diagnosis listnya. Diagnosis ini sama aja kayak goalnya atau tujuannya. Terus ada diagnosis result. Di sini ada perulangan. Kalau misalnya penyakit terdapat di diagnosis list, nanti dimasukkan ke variable facts, terms facts, yang mana facts copy. Terus ada percabangan if backward chaining penyakit terus term facts. Terus ada dipanggil count basic symptom. Terus ada juga percabangan lagi if counted is none, counted set. For rule in set, if rule sama dengan ada then-nya sama dengan goal. Terus ada continue 0 for premise rule dan lain-lain. Terus ada scoring, yang mana scoring ini berfungsi untuk menghitung. Jadi kalau misalnya dalam rules-nya yang diinput oleh jawaban yang diinput oleh user ini dia ambigu gitu. Nah, misalnya bisa ke flu atau bisa ke influenza, keduanya. Nanti melalui fungsi scoring ini program akan memberi scoring terhadap
mana yang lebih mendekati, mana diagnosis yang lebih mendekati ke gejala-gejala atau aturan yang sudah diberikan. Lalu ada if diagnosis result max score. Nah ini tadi sama kayak yang scoring tadi. Terus ada print hasil diagnosis, kemungkinan terbesar penyakitnya apa, dan itu akan di print saran gitu. Lalu kita jalanin aja programnya. Nah yang pertama dia akan bertanya apakah Anda mengalami demam, misalnya ya, gitu, nyeri sendi, sakit tenggorokan tidak, mual iya, nyeri perut tidak, sakit kepala iya, sesak nafas tidak, nyeri tulang iya, batuk tidak, ruam tidak. Nah hasil diagnosisnya dia akan memberikan kemungkinan terbesar demam berdarah, saran segera pergi ke dokter gitu. Nah ini karena dia sedikit ambigu, jadi dia memberikan beberapa saran. Ada memberikan beberapa diagnosis, ada demam berdarah, terus ada dan migrain dan dengue. Nah kita coba jalanin lagi dengan gejala yang berbeda. Batuk misalnya iya, mual tidak, nyeri sendi tidak, ruam tidak, sakit tenggorokan iya, sakit kepala iya, demam iya, sesak nafas tidak, nyeri perut tidak, nyeri tulang tidak. Nah ini dia kemungkinan terbesar mengalami influenza, saran minum obat dan istirahat total. Nah yang kedua ini ada implementasi algoritma support vector machine, yang mana saya membuat program untuk mengklasifikasi kepribadian seseorang, apakah dia introvert atau extrovert. Nah, dataset yang saya gunakan ini dari Kaggle, yang mana dia terdiri dari data waktu time spent alone, stage fear itu ketakutan di depan orang banyak, terus frekuensi menghadiri social event, frekuensi pergi keluar, apakah dia setelah bersosialisasi atau tidak, habis itu berapa banyak teman dekat yang dimiliki, dan lain-lain. Nah, lalu kita masuk ke codingannya. Yang ini saya menggunakan 6 library. Yang pertama itu ada Panda. Panda itu untuk membaca dan memproses data. Lalu ada import sklearn FVM yang itu gunanya untuk model support vector machine. Lalu ada juga sklearn model selection, yaitu untuk membagi data. Lalu ada yang library label encoder itu untuk preprocessing, dan juga ada accuracy score untuk mengevaluasi performa model. Nah, selanjutnya itu ada df pd read. Nah, ini gunanya untuk membaca dataset yang digunakan. Setelah itu ada ini df dropna, itu gunanya untuk membuang baris kosong atau null. Jadi untuk memastikan datanya itu bersih gitu. Lalu ada encode data, yang mana LS stage label encoder, LA drain label encoder. Nah itu beberapa fitur yang dengan jawaban iya atau tidak. Nah di sini kita mengubahnya itu menjadi 0 atau 1 itu. Jadi kalau misalnya nih, untuk pertanyaan stage fear, jadi pertanyaan stage fear itu pertanyaan nanti akan berbentuk apakah kamu takut tampil di depan orang banyak. Kalau misalnya iya 1, kalau misalnya tidak 0 gitu. Lalu ada apakah capek setelah sosialisasi, kalau iya 1, tidak 0 gitu. Nah terus ada juga di DF personality, yang mana itu yang ini kita mengubah menjadi angka. Kalau misalnya 0 itu introvert, 1 itu extrovert. Nah, terus ada XY, X sama dengan DF drop columns personality, Y sama dengan DF personality. Yang mana itu kita pisahkan fitur X-nya dan targetnya itu Y. Nah, datanya ini X trend, X test, Y test, Y test itu kita menjadi data yang mana membagi data yang mana 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Terus ada juga standard scalar itu gunanya itu untuk menormalisasi data karena SVM itu sangat sensitif terhadap fitur. Nah, terus ada di sini ada untuk melatih model SVM-nya. Lalu di sini ada YPRED sama dengan SVM predict. Nah, di sini itu untuk mengevaluasi datanya. Nah, terus bagian ketiga itu dia basically dia itu mengambil input dari user seperti ini. Ini nih. Nah, jadi ada pertanyaan pertama, berapa jam Anda biasanya menghabiskan waktu dalam sehari? Itu dari skala 0 sampai 24. Nah, terus kalau misalnya pertanyaan kedua, itu ada stage fear, apakah Anda takut tampil di depan umum? Jawabannya itu ada iya atau tidak. Kalau misalnya 1 itu yes, kalau tidak itu 0.
Lalu ada pertanyaan ketiga, berapa kali Anda menghadiri acara sosial? Itu dari skala 0 sampai 30. Nah, udah itu ada pertanyaan keempat, seberapa sering bersosialisasi per minggu? Jadi skalanya 0 sampai 20. Lalu ada pertanyaan kelima, apakah lelah setelah bersosialisasi? Ya 1, 0, 0. Lalu ada pertanyaan keenam, berapa banyak teman dekat yang dimiliki dari skala 0 sampai 50. Lalu ada skala ke-7, berapa sering posting di sosial media dari skala 0 sampai 50. Nah, terus selanjutnya di baris ke sini dia akan memprediksi kepribadian berdasarkan input user. Nah, lalu ini di bagian input underscore df pd data frame itu dia data dari Google akan dirubah menjadi data frame lalu dinormalisasikan menggunakan SVM. Lalu kita juga di sisi bagian predict itu kita akan memprediksi probabilitas supaya dapat bisa lebih yakin. Nah, setelah itu ada decision score, yang mana decision score ini untuk menghitung keputusannya. Kalau misalnya lebih dari 1 sangat yakin, kurang dari yang 5 cukup yakin, kurang dari yang lainnya itu kurang yakin. Terus ada show result, itu hanya menampilkan datanya. Lalu juga ada di sini fungsi main, yang mana fungsi main itu dia memanggil load and prepare model, itu untuk menyiapkan model. Ada get user input, ada juga predict personality gitu. Nah, mau aja kita jalanin programnya. Ini bisa dilihat SVM berhasil dilatih dengan akurasi 92,74%. Nah, terus dia akan menampilkan pertanyaan berapa banyak menghabiskan waktu sendirian, misalnya saya bilang 10 jam. Apakah Anda takut tampil di depan umum? Tidak. Berapa kali menghadiri acara sosial per bulan? Anggap 7. Bersosialisasi, anggap sehari 1 kali, berarti 7 hari 7 kali gitu. Apakah lelah? Iya. Berapa banyak yang Anda miliki? Misalnya teman yang Anda miliki misalnya 5, posting misalnya 1. Nah, nanti akan menunjukkan hasil prediksi tipe kepribadian Anda extrovert, lalu tingkat keyakinan 57%, modelnya ini kurang yakin, lalu dia akan menampilkan karakteristik extrovert, informasi tentang SVM-nya, dan ringkasan dari jawaban gitu. Lalu apakah Anda ingin melakukan prediksi lagi? Tidak. Lalu program akan selesai. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.